Orang punya kecenderungan gula. Kalau makannya nggak diatur, dia pasti kena dia. Artinya halo, selamat jumpa. Salam S3, perdamin susunannya dengan raganya. Kira-kira apa nasihat orang tua yang diberikan kepada anaknya yang mau nikah? Nah, saya nggak persis, saya sering tanya kepada orang tua. Kalau dulu mama saya beri nasihat kepada kakak saya yang perempuan yang mau nikah, dia katakan begini, istilah mungkin Jawa ya, bobot, bibit, bebet. 3 hal yang harus diperhatikan. Apa itu bobot? Bobot itu maksudnya kualitas diri ya, maksudnya kemampuan ya, itu kualitas diri namanya itu. Kemudian pendidikan, kecakapan, perilaku. Nah, apakah orangnya ulet apa enggak? Tata krama, nah, ini penting semua. Dan punya hati yang baik. Ini bobot. Sehingga itu minimal, meskipun tidak menjamin ya, minimal kita tahu. Orang yang berbobot itu orang yang bisa memberikan nanti mungkin pasangan hidup ya, pada nanti kalau kakak saya nanti menikah dengan si A ini punya hal yang baik. Sehingga nanti orang tua merasa yakin bahwa anaknya setelah menikah dia akan minimal ada sukacita begitu. Meskipun ada persoalan, betul ada persoalan, tapi dengan kualitas pribadi yang baik, persoalan akan tertangani dan mereka semakin baik gitu misalnya. Yang kedua, bibit. Ini garis keturunan. Misalnya bagaimana? Ya orang tuanya bagaimana? Kalau orang tua biasanya gampang sekali melafalkan litani kebun binatang ya, cicing, bojong, naskeleng. Karena anak pasti akan belajar dari orang tuanya. Sehingga kalau bibitnya tidak bagus, sama dengan misalnya kita punya ternak, babi atau sapi. Kalau bibitnya kecil atau penyakitan, anaknya pasti jelek. Sama dengan kita dalam konteks perkawinan. Kalau bibitnya bapaknya orang yang punya perhatian ya, aktif di lingkungan, care sama orang, anaknya minimal gennya itu 80% pengaruhi. Nah, itu misalnya. Terus yang ketiga itu ada bebet. Bebet itu kata bebedan, itu dari cara berpakaian ya, atau mungkin tahu misalnya kalau misalnya ke gereja pakai baju yang rapi, jangan pakai baju yang kurang kain nih, kurang benang, terbuka semua nih. Kalau begitu nih, wah ini pamer dia punya barang nih, pamer dia punya badan nih, kan lucu. Kita mesti ada baju untuk ke pantai, tahu aturannya, unggah-ungguhnya bagaimana. Nah, ketiga hal ini, bobot, bibit, bebet, hal yang mungkin hal yang nasihat klise, tapi saya sangat yakin bahwa 3 hal ini juga perlu diperhatikan. Karena kita pun manusia, makhluk sosial, sangat juga dipengaruhi oleh konteks sosial. Memang kita semua bisa belajar pengalaman sehari-hari, tapi kerap kali faktor hereditas memberi pengaruh. Meskipun setelah kita belajar studi, faktor hereditas bisa diminimalisir. Misalnya orang punya kecenderungan gula. Kalau makannya nggak diatur, dia pasti kena dia. Artinya 80% kena. Tapi kalau diatur dengan pola makan, pola pikir, garis keturunan ini punya kecenderungan gula bisa diminimalisir. Nah, inilah konteksnya. Apalagi dalam konteks misalnya berkarya ya, berkarya di masyarakat, di sekolahan, pendidikan. Nah, kerap kali kita punya jabatan, misalnya sebagai pastor paroki, sebagai ketua yayasan, kali sebagai ketua kepala sekolah ya. Apakah dengan jabatan ini kita menjadi lebih berbobot, lebih berkualitas, atau just formalitas? Misalnya karena soal misalnya kepala sekolah harus tahu persis bagaimana teknik mengajar yang baik. Saya dari kepala sekolah dia bisa mendampingi guru yang baru misalnya. Kalau dia tidak pernah mengajar, nggak tahu mengajar, nggak menguasai kelas,
Nah, bagaimana dia bisa memberi contoh kepada guru-guru yang baru khususnya untuk mengajarkan baik? Ya, karena saya percaya bahwa kualitas murid ditentukan oleh kualitas guru. Minimal yang saya alami ya. Dulu tahun 70-an kami punya guru-guru yang senior. Sungguh bisa sampai sekarang masih mengesan. Caranya menjelaskan tuh begitu ingat sebenarnya kiamat ya. Dengan dia punya geraknya betul-betul menguasai, karena memang banyak membaca ya. Karena sebagai guru tidak pernah membaca, mungkin sibuk dia urusan dengan dia punya usaha, mengajar, mungkin hanya tinggal ambil buku ke sekolah ya. Bayangkan bagaimana kualitasnya itu. Memang ada buku panduan, tapi kan itu kan just panduan. Tapi memperkaya itu perlu bahan-bahan bacaan lain yang perlu dibandingkan. Sehingga nanti anak menerima itu, sehingga bukan bahan yang mentah, tapi sungguh-sungguh komprehensif, holistik. Anak berkembang dengan bagus. Atau mungkin pastor paroki. Pastor paroki misalnya, maaf dia kurang tekun ini, kurang setia dalam merayakan Ekaristi misalnya. Bagaimana dia memberi contoh pada pastor rekan misalnya. Dia memberikan misalnya homili, tidak pernah menyentuh, ini hanya mungkin hanya kurang persiapan nih. Kemarin saya dengar di umat juga cerita, jujur yang umat tahu tentang misa itu ya homilinya pastor. Kalau yang lain kan tinggal dibaca di buku, doa-doa semuanya. Tapi homili itu renungan konkret, personal, pribadi, bagaimana Injil itu yang ditulis sekian tahun yang lalu, mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, dibahasakan dengan bahasa up to date. Ini tidak mungkin tiba-tiba, tidak mungkin. Perlu persiapan, perlu baca sedikit ya, terutama namanya Bible commentary. Terus baca itu. Sehingga kemudian pengalaman menentukan bagaimana mengkonkretkan, sehingga orang yang mendengar tuh S3 senyum senang. Oh, dia ini kok nyentil saya, tapi dia gembira kan. Orang tertawa kalau dia pulang tuh, oh iya sukacita, dia akan bertobat. Ini baru nih, bobot, bibit, bebat ini penting. Meskipun tidak baku ya, tapi minimal ada pakem sedikit ya. Kalau misalnya anak yang dibesarkan di dunia perampokan ya, yang dunia yang keras begitu nih, ya tentu dia punya seperti itu, perlu dilatih semua. Sehingga misalnya kami sebagai imam perlu berpuluh tahun ya, 12 tahun dipersiapkan setelah SMA untuk menjadi imam. Dari 12 tahun itu biasanya pengalaman saya yang masuk 80, tahun ke-8 biasanya tinggal 8 orang, 7 orang. Pelan-pelan karena begitu panjang. Sehingga saya bersyukur jadi tidak banyak imam yang setelah saya mengalami rahmat itu. Semoga dengan ini kita umat sekalian, teman-teman pastor, para guru semuanya menyadari, refleksikan, oh saya punya bobot bagaimana, saya punya bibit bagaimana, saya punya bobot bagaimana. Sehingga hidup saya meskipun yang sederhana, kita ada di kampung ya, hidup saya orang kampung ya. Kita masih orang kampung, dengan petani kah, dengan buruh kah, kita bisa menggaul. Dengan pejabat juga kita bisa. Wah ini keren ini, saya suka itu ya, kita masuk kemanapun kita bisa masuk. Dimungkinkan kalau kita punya bobot, bibit dan bebet. Semoga kita sekalian yang mendengar ini jangan lupa nih minum enak nih, jeruk anget ini. Minum supaya kita S3 makin lebar. Sampai jumpa ya. Nanti janganlah ada minum, ingat nih jeruk anget Menkoko. Wah keren. Sampai jumpa.